Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas basis ruang eigen. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana mencari nilai eigen yang berkorespondensi dengan suatu matriks persegi A. Nah, basis ruang eigen ini adalah suatu basis ya bagi ruang vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda ya. Jadi prosesnya untuk mencari basis ruang eigen, pertama kita perlu mencari nilai eigen dari matriks ya. Jadi kalau diberikan suatu matriks persegi, pertama kita cari nilai eigen yang berkorespondensi dengan matriks tersebut. Kemudian selanjutnya kita cari vektor eigen ya yang berkorespondensi dengan nilai-nilai eigen yang sudah didapat dari langkah sebelumnya. Nah, di sini vektor eigen yang didapat ya bukan vektor yang hanya satu vektor atau dua vektor, tapi ini berupa suatu ruang ya, atau vektor-vektor eigennya itu membentuk suatu ruang vektor. Sehingga dari ruang vektor tersebut ya kita bisa cari basis bagi ruang vektornya yang disebut dengan basis ruang eigen. Oke, untuk memahami lebih lanjut ya kita bisa lihat contoh berikut. Tentukan basis ruang eigen dari matriks A ya. Matriks A ini adalah matriks yang ukurannya 2x2 ya. Oke, langkah pertama kita cari nilai eigen yang berkorespondensi dengan matriks A ini ya. Oke, jadi langkahnya sama seperti di video sebelumnya ya. Misalkan di sini lambda ya, misalkan lambda adalah nilai eigen dari A. Nilai eigen dari A. Nah, berarti kita selanjutnya tinjau ya persamaan karakteristiknya ya, tinjau determinan ya. Tinjau determinan dari lambda I minus A sama dengan 0. Nah, pertama kita cari dulu lambda I minus A sama dengan 0 ya. Lambda I minus A dulu ya. Lambda minus A berarti ini berupa matriks ya yang isinya adalah lambda plus 1 ya jadinya kan. Ya, atau kan jadi ini lambda 0, 0 lambda gitu ya. Dikurangi dengan min 1, 3, 2, 0. Nah, hasilnya di sini sama dengan lambda plus 1 ya. Lambda plus 1 0 minus 3 ya di sini ya. 0 kurangi 2 minus 2. Lambda kurangi 0 lambda di sini ya. Oke. Nah, ini dapat lambda minus A-nya, lambda I minus A-nya, dan kita cari determinannya sekarang. Determinan dari lambda I minus A sama dengan ya lambda plus 1 kali lambda ya. Jadi lambda plus 1 kali lambda kurangi 3 kali min 2 jadi positif 6 ya. Hasilnya 0 dan didapat persamaan karakteristik di sini. Persamaan karakteristik ya. Karakteristiknya adalah lambda kuadrat ya, lambda kuadrat plus lambda minus 6 hasilnya 0 ya. Nah, dari sini kita selesaikan ya, kita bisa faktorkan ini dengan mudah ya. Cari dua bilangan dikalikan hasilnya minus 6 dijumlahkan positif 1 ya. Nah, bilangan tersebut adalah minus 2 ya. Minus 2 dan positif 3 ya. Karena dikalikan kan hasilnya minus 6 dijumlahkan hasilnya positif 1. Jadi lambdanya sama dengan 2.
atau lambdanya sama dengan minus 3. Nah, ini adalah dua nilai eigen yang berkorespondensi dengan matriks A ya. Lambda 2 dan minus 3. Oke, dari sini kita bisa cari vektor eigennya ya. Jadi misalkan X ya. Jadi misalkan X yang nilainya X1, X2 ini adalah vektor eigen ya, yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Artinya kita punya di sini artinya A dikali X sama dengan 2 dikali X gitu ya. Nah, jadi kita dapat persamaan di sini ya, persamaan I misalnya. Oke, kita bisa expand ya, atau kita bisa uraikan nih persamaannya nih. A dikali X kan berarti ya kita tulis di sini ya, A dikali X sama dengan 2 dikali X. Nah, A-nya itu adalah min 1, 3, 2, 0 ya. Min 1, 3, 2, 0 dikali dengan X1, X2. Dan di sini sama dengan 2 dikali X1, X2. Oke, jadi di sini ya, atau kita juga bisa langsung ke persamaan tadi ya. Kalau kita pindahkan kan ini ke kiri ya, atau yang tadi ya, lambda I. Sebenarnya kita sudah punya ya bentuknya nih, yang lambda I minus A kan jadi ini ya, sama dengan 0. Ya, determinan ini kan ini dikali X ya. Ini lambda I minus A dikali X ya, balik lagi ke persamaan awal tadi. Lambda minus A dikali X sama dengan 0 yang sistem persamaan linear tadi ya. Jadi tidak usah ke sini sebenarnya, karena di awal kan kita sudah turunkan di awal ketika membahas nilai dan vektor eigen ya. Ya, jadi nanti kita punya sistem persamaan lambda I minus A gitu ya, sama kali X sama dengan 0. Nah, lambda I minus A itu kan tadi sudah dapat yang lambda plus 1 ya. Anda bisa lihat tadi sebelumnya lambda plus 1 minus 3 minus 2 di sini lambda, kemudian ini X1, X2 ya. Ini adalah entry dari vektor eigennya ya. X1, X2, dan ini nolnya bukan 0 bilangan tapi 0 vektor ya, 0, 0. Dan lambdanya tadi kan berkorespondensi dengan lambda sama dengan 2. Jadi kita masukkan ke sini, jadi kita punya 3 minus 3 minus 2 2 ya, lambdanya kan 2. Oke, ini jadi X1, X2 ya. 0, 0. Nah, ini kan jadi sistem persamaan linear ya. Jadi sistem persamaan linear ini kalau kita kalikan kan ini jadi 3x1 minus 3x2 sama dengan 0. Ini jadi minus 2x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan sistem ini kita bisa gunakan operasi baris ya, elementer, dengan menuliskan matriks yang diperbesarnya, augmented matrix, 3 minus 2 minus 3 2, ini 0 di sini, 0 0 ya. Oke, dari sini kita bisa reduksi ya. Baris pertama, jadi operasinya adalah baris pertama dikali dengan 1/3.
Jadi kita punya di sini jadi 1, minus 1, 0, 0, minus 2, 2. Kemudian kita buat 0 yang ini ya, jadi baris kedua ditambah ya 2 kali baris ke 1 ya. Jadi hasilnya ini 1 min 1 0. Nah, 2 ditambah 2 kali minus 1. Jadi 2 minus 2 0 di sini ya. 0 0. Nah, sistem ini sudah tereduksi ya, sehingga kalau kita kembalikan ke sistem persamaannya menjadi X1 minus X2 sama dengan 0. Atau di sini X1 sama dengan X2. Jadi nilai X1 ini bergantung ya, bergantung terhadap nilai X2. Nah, bergantung linear ya. Ya, kalau kita misal X2-nya itu adalah R, di mana R-nya bilangan real, maka X1-nya itu sama dengan R. Nah, dari sini kita bisa tuliskan ya, solusinya adalah X1, X2 ini sama dengan R kali, ini R ya, ini R, ini R. Nah, kalau kita keluarkan R-nya, ini jadi perkalian skalar ya, 1, 1. Nah, di sini kan R-nya bisa sembarang bilangan real ya. Bisa angka berapapun yang kita pilih, sehingga nilai dari vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen 2 itu berupa himpunan ya, himpunan yang dibangun oleh vektor 1, 1 ini ya. Karena kan ini kombinasi linear ya, kelipatan dari R di sini, di mana R-nya anggota bilangan real. Nah, ini membentuk suatu ruang vektor ya. Jadi sebut saja ini himpunannya himpunan V1 misalnya ya. Nah, ini membentuk suatu ruang vektor yang berkorespondensi dengan nilai eigen 2. Nah, ruang vektor ini disebut dengan ruang eigen ya. Lebih lengkapnya ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen 2. Nah, ruang eigen ini dibangun oleh basis ya. Basisnya itu adalah ini ya, 1, 1 ini ya. Ini jadi 1, 1 ini, matriks 1, 1 ini menjadi basis untuk ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan 2. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi ya, Anda bisa tunjukkan bahwa ruang eigen yang berkorespondensi dengan lambda sama dengan minus 3 yang satu laginya ya. Korespondensi dengan minus 3 adalah, nah di sini adalah, nah jadi akan saya berikan kepada Anda sebagai exercise ya. Silahkan dicoba ya, nanti jadi misalkan R lagi bilangan real ya, sembarang, tapi di sini bukan 1, 1 tapi minus 3/2 1 ya. Nah, ini adalah ruang eigen ya. Ruang eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen minus 3. Sebut saja ini V2 ya. Dan basisnya adalah minus 3/2 dan 1 ini ya. Minus 3/2 1 ya, matriks ini jadi dibangun oleh basisnya minus 3/2 1. Nah, jadi bagaimana dapat ini? Caranya sama dengan yang sudah dijelaskan di sebelumnya ya. Silahkan dicoba sampai dapat nilai seperti ini. Oke, kemudian apabila sudah berhasil ya di matriks 2x2, Anda bisa coba untuk mencari basis bagi ruang eigen dari matriks yang berukurannya 3x3. Nah, langkahnya sama seperti tadi ya. Hanya perhitungannya mungkin akan sedikit lebih panjang karena Anda berhubungan dengan matriks yang ukurannya lebih besar ya. Ukurannya adalah
3x3 ya. Jadi akan saya tinggalkan ini sebagai bahan latihan untuk para penonton ya. Jadi silahkan dicoba sendiri sebagai bahan latihan. Oke, baik, untuk video ini kali ini saya cukupkan ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.